In this economy, hidup tanpa subsidi, hello! Ngeri-ngeri sedap tiap dengar berita subsidi dicabut. Biasanya disusul demo di mana-mana, harga melonjak, dan besoknya kita langsung mikir, gimana caranya bertahan hidup dengan gaji yang segitu-gitu aja. Kalau dilihat baik-baik, semua lini kehidupan di Indonesia ditopang sama subsidi pemerintah. Buat kehidupan sehari-hari, ada subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, sampai pertanian. Belum lagi subsidi energi, BBM, listrik, gas LPG, semuanya ada sentuhan subsidi negara. Tahun 2025, pemerintah gelontorin hampir 300 triliun buat subsidi. Dari jumlah itu, hampir 200 triliun buat energi, dan sekitar 100 triliun buat non-energi. Kalau dibandingin sama total APBN 2025, porsi subsidi ini hampir 8% dari total anggaran negara. Coba bayangin kalau semua itu dicabut. Harga-harga yang selama ini tertahan bakal naik drastis. Misalnya, harga asli BBM solar tanpa subsidi itu hampir 12.000 per liter. Tapi sekarang kita cuma bayar 6.800 karena pemerintah yang nanggung sisanya, sekitar 5.000-an per liter. Atau pupuk urea, tanpa subsidi harganya bisa 5-7.000 per kilo. Tapi karena disubsidi, petani cuma bayar sekitar 2.000-an. Kalau harga bahan baku naik dikit aja, itu bisa mengubah peta ekonomi Indonesia loh. Tanpa subsidi, biaya tanam bisa naik 2-3 kali lipat. Harga gabah dan pangan otomatis ikut kedorong naik. Dan ujung-ujungnya, inflasi pangan. Sama halnya dengan BBM. Begitu harga BBM naik, ongkos buat kirim-kirim barang, misalnya sembako, itu ikut melambung. Dan ujungnya masuk ke harga barang. Efek domino harga naik pun jadi nyebar kemana-mana. Tapi itu cuma gambaran sepotong puzzle kecil dari subsidi. Subsidi nggak cuma ngomongin soal masalah ekonomi, tapi juga berkaitan dengan masalah politik dan sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau semua subsidi itu benar-benar dicabut, apa yang terjadi? Sejauh apa dampaknya ke kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih ada subsidi in the first place? Kalau ditarik mundur, konsep subsidi udah ada dari berabad-abad yang lalu. Sejak abad ke-14 di Eropa, pemerintah udah terbiasa ngasih dukungan buat industri atau rakyatnya. Tapi, secara konsep ekonomi modern, istilah subsidi itu baru benar-benar terbentuk di abad ke-17 sampai 18, bareng sama berkembangnya paham merkantilisme. Tujuannya dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama, negara ikut turun tangan buat jaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Raja Inggris Edward pertama itu dulu ngasih subsidi besar-besaran ke industri wol lewat pengecualian pajak dan monopoli. Tujuannya, biar ekonomi nggak goyah, terutama buat yang berpenghasilan rendah. Kalau Indonesia sendiri, subsidi udah ada sejak awal negara ini dibentuk. Di era pemerintah Presiden Soekarno, sebuah jurnal ekonomi mencatat waktu itu, pemerintah Presiden Soekarno menetapkan subsidi energi untuk bensin, solar, dan minyak tanah. Tapi bukan cuma energi, pemerintah juga kasih dukungan beras buat masyarakat. Plus subsidi di bidang irigasi, listrik, industri, pertambangan, sampai pendidikan. Wajar, karena waktu itu Indonesia baru merdeka dan ekonomi itu lagi kacau-kacaunya. Infrastruktur hancur karena abis perang, produksi pangan rendah, inflasi tinggi, nilai rupiah juga belum stabil. Jadi, subsidi hadir sebagai bagian dari strategi pembangunan. Seiring waktu, kebijakan subsidi makin kuat di setiap era pemerintahan. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, sampai Prabowo. Ya, selain karena ekonomi dunia yang naik turun, faktor politik juga gak bisa dipisahin dari urusan subsidi. Ambil contoh era Soeharto. Setelah krisis minyak tahun 1973, Indonesia justru untung. Harga minyak dunia naik karena langka, sementara produksi dalam negeri melimpah. Waktu itu, Indonesia gabung OPEC dan jadi salah satu produsen utama dunia. Nah, di situ pemerintah mulai mensubsidi bahan bakar buat konsumsi domestik. Alasannya, buat bantu rakyat miskin, nahan inflasi, dan menjalankan amanat konstitusi soal pelayanan publik dasar. Terus, politiknya di mana? Nah, karena produksi dalam negeri kita melimpah, jadilah kita kencang ekspor minyak ke banyak negara. Ekonomi kita meroket di tahun 80-90-an. Banyak duit lah kita. Soeharto pakai duit itu buat naikin gaji PNS dan guru, bikin program pendidikan dan kesehatan, bangun ribuan sekolah dan fasilitas di desa-desa. Taktik ini dikenal sebagai politik populisme Soeharto. Soeharto sengaja nahan harga bahan bakar dengan alasan, karena kita produsen minyak, rakyat harus ikut menikmati. Selain itu, dia tahu kalau harga BBM dinaikin, resiko demo dan kerusuhan bakal tinggi. Masalahnya, kebijakan subsidi itu gak bisa bertahan selamanya.
Subsidi energi lama-lama jadi beban buat ekonomi Indonesia. Penyebabnya apa? Ya banyak. Salah urus, produksi berlebih, dan korupsi yang bikin sistemnya bocor di mana-mana. Bayangin aja, dari negara pengekspor minyak, Indonesia malah berubah jadi pengimpor minyak di tahun 2004. Padahal, dulu kita bisa produksi sekitar 1,6 juta barrel per hari di tahun 70-an. Turun jadi 1,5 juta barrel di tahun 95, dan sekarang tinggal sekitar 600 ribuan barrel per hari di tahun 2025. Ketergantungan dan pemborosan struktural akhirnya terbentuk. Waktu harga minyak lagi tinggi, pemerintah sibuk jualan, bukan mikirin strategi jangka panjang. Gak sadar itu jadi awal ketergantungan dan pemborosan struktural gara-gara subsidi energi. Pertamina juga dikasih kuasa monopoli utuh sama pemerintah, dari produksi, ekspor, sampai distribusi. Akibatnya, Pertamina makin kuat secara politik dan finansial. Dan kayak biasa, kekuasaan besar datang bareng peluang korupsi yang besar. Minyak jadi ladang basah, proyek-proyek dibagi ke kroni, transparansi minim, dan utang luar negeri Pertamina pun membengkak karena ekspansinya ngawur. Tapi bukan cuma subsidi energi yang dipakai buat kepentingan politik. Subsidi non-energi, terutama bantuan langsung, juga sering naik di momen tertentu. Studi soal political budget cycles tunjukin pola yang sama. Anggaran yang kelihatan manfaatnya, kayak bansos, subsidi pupuk, atau kuota BBM, cenderung naik pas tahun pemilu atau beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Apalagi di era pemilihan langsung, efeknya makin jelas. Soalnya pengeluaran kayak gitu punya immediate impact ke pemilih. Makin kelihatan hasilnya, makin nambah modal politik. Sad reality. Padahal subsidi yang gak langsung kelihatan, kayak pendidikan dan kesehatan, akan punya efek yang jauh lebih produktif, ningkatin kualitas SDM dan daya saing jangka panjang. Sayangnya, subsidi yang impact politiknya paling kelihatan justru yang paling dipelihara. Ya maklum, efeknya bukan cuma ke rakyat, tapi juga ke simpati, suara, dan legitimasi kekuasaan. Padahal, kalau balik ke niat awalnya, dasar hukumnya juga jelas. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 bilang, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, dan fakir miskin serta anak-anak pelantar dipelihara oleh negara. Artinya, subsidi lahir bukan semata kebijakan ekonomi, tapi simbol kehadiran negara buat rakyatnya. Tapi yang kita sering lupa, uang buat biayain subsidi itu datangnya dari kita juga. Ya, subsidi emang dikeluarin oleh pemerintah, tapi dananya bersumber dari pajak rakyat. Jadi, waktu negara menyalurkan subsidi, sebenarnya negara cuma balikin uang kita dalam bentuk bantuan yang idealnya lebih merata. Kita semua setuju kan kalau pada dasarnya subsidi punya tujuan mulia, menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, dan memastikan kelompok rentan tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi dalam praktiknya, enggak sesederhana itu. Ambil contoh subsidi energi yang porsinya paling gede di APBN. Justru kelompok masyarakat menengah ke atas yang paling banyak nikmatin. Menurut laporan OECD, lebih dari 90% subsidi bahan bakar justru menguntungkan 50% rumah tangga terkaya di Indonesia. Jadinya bukan ngurangin kesenjangan sosial, subsidi malah bisa bikin jurang itu makin besar. Laporan CSIS tahun 2024 juga menilai bahwa subsidi energi gagal mencapai tujuan sosialnya, malah bikin bengkak di kos ekonomi, fiskal, dan lingkungan. Ditambah beban subsidi energi juga bikin defisit fiskal melebar dan utang pemerintah naik. Dan kalau defisit, ya ujung-ujungnya pemerintah harus nambah utang kan? Idealnya, alokasi subsidi energi yang besar tadi bisa dipakai buat sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung buat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dampak lingkungan, jangan ditanya. Harga bahan bakar yang murah bikin orang berpikir untuk terus membeli. Jadi, investasi ke teknologi hemat energi pun jadi rendah. Dan kalau semuanya disubsidi dan jadi murah, ekonomi justru kehilangan sinyal harga yang sehat. Harga jadi salah satu cara pasar buat ngasih tahu seberapa langka atau berharganya sesuatu. Kalau semuanya dibuat murah, ya orang jadi nggak tahu mana yang harus dihemat dan mana yang harus dibatasin. Dampaknya, konsumsi melonjak tanpa perhitungan. Orang nggak lagi pikir dua kali buat pakai listrik berlebihan, pakai kendaraan buat jarak dekat, atau nimbun barang bersubsidi. Akibatnya, permintaan naik jauh lebih cepat dari kemampuan produksi. Ini nih yang nyebabin kelangkaan, inefisiensi, dan pemborosan sumber daya. Buat pelaku industri, harga murah ini juga bikin pelaku industri kehilangan insentif untuk berinovasi atau mencari alternatif yang lebih efisien. Selama BBM masih murah, kenapa repot cari solusi energi hemat energi atau investasi ke transportasi publik? Terus harus gimana? Apa bisa hidup tanpa subsidi? Secara teori, bisa. Tanpa subsidi, insentif buat hemat energi dan inovasi justru meningkat. Ekonomi bisa jalan lebih efisien, dan anggaran negara bisa dialihin ke sektor-sektor yang produktif dan berdampak jangka panjang. Puluhan juta orang masih bergantung banget sama subsidi ini. Subsidi listrik misalnya.
Pemerintah nyebut ada sekitar 42 juta pelanggan yang masih menerima subsidi listrik. Terus ada program subsidi upah, targetnya 17 juta orang penerima tahun ini. Belum lagi subsidi LPG 3 kilo yang katanya menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga dari resiko jatuh miskin. Terus gimana kalau subsidi energi dicabut? Dampak pertama tentu kenaikan harga. Biaya listrik, transportasi, dan bahan pokok bakal melonjak. Harga yang makin tinggi otomatis berdampak ke biaya hidup, termasuk biaya sekolah, kuliah, sampai layanan kesehatan. Di level makro, pencabutan subsidi juga berpotensi memicu inflasi yang tinggi. Harga energi naik, biaya produksi barang dan jasa naik. Akhirnya, harga jual jadi ikut naik. Dari yang udah-udah, setiap kali harga BBM naik, gelombang demo dan ketegangan sosial ikut muncul. Daya beli turun, biaya hidup naik, masyarakat makin tertekan. Terus gimana kalau subsidi pendidikan dan kesehatan juga dicabut? Yang tadinya jadi jembatan buat akses pelayanan publik dasar, tiba-tiba jadi tembok baru yang memisahkan siapa yang mampu dan siapa yang enggak. Ketimpangan antar kelas dan daerah bakal makin lebar. Orang bisa makin miskin karena harus bayar layanan kesehatan yang mahal banget. Orang bisa putus sekolah karena nggak sanggup bayar SPP mahal. Efeknya bukan cuma soal duit, tapi kualitas manusia itu sendiri. Kualitas SDM turun, pengangguran naik, kemiskinan tambah parah, kesejahteraan juga jadi turun. Rantai efeknya panjang banget. Dan seperti biasa, siapa yang paling kena imbasnya? Yes, lagi-lagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah bawah. Kenapa mereka rentan? Karena posisi mereka serba tanggung. Nggak miskin-miskin amat buat terima subsidi, tapi juga nggak cukup punya duit buat tanggung harga non-subsidi. Contohnya gas LPG, yang 3 kilo itu murah banget, tapi cuma buat rumah tangga miskin dan UMKM kecil, itu pun harus lewat syarat ketat buat beli. Sedangkan yang 12 kilo itu mahal banget, jadi mereka yang di tengah-tengah ini, mau nggak mau harus tetap ketergantungan sama subsidi. Bukan karena mereka ingin bergantung, mereka cuma hidup di sistem ekonomi yang belum cukup adil buat kasih kesempatan yang sama buat semua orang. Pertanyaannya, emang bener tanpa subsidi ekonomi kita bakal jadi lebih sehat dan efisien? Jawabannya, gak segampang itu. Mencabut semua subsidi emang bikin harga jadi mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Tapi tanpa perlindungan sosial yang kuat, kebijakan kayak gini bisa memukul masyarakat rentan dan memicu gejolak sosial. Negara-negara maju pun sebenarnya masih punya subsidi, cuma bentuk dan tujuannya itu beda. Mereka nggak lagi ngasih subsidi harga barang kayak BBM atau listrik secara langsung, tapi fokus ke subsidi yang sifatnya targeted dan strategik. Misalnya subsidi buat energi terbarukan, riset dan inovasi, pendidikan tinggi, atau jaminan sosial bagi kelompok rentan. Dengan begitu, subsidi justru mendorong efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang, bukan malah bikin ketergantungan. Amerika Serikat misalnya, mereka kasih subsidi besar buat transisi energi hijau dan petani lewat program seperti Climate Smart Commodities. Bukan buat bikin harga murah, tapi buat dorong petani beralih ke praktek ramah lingkungan. Di Uni Eropa, lewat Common Agricultural Policy, petani dikasih subsidi, tapi dengan syarat, mereka wajib patuhi standar lingkungan dan transparansi produksi. Kalau melanggar, bantuannya bisa langsung dicabut. Jepang dan Korea Selatan juga punya cara serupa, proteksi ketat untuk sektor pangan. Lewat sistem data digital dan audit ketat supaya subsidi jatuh ke petani kecil yang benar-benar butuh. Negara maju mengalihkan subsidi dari konsumsi ke investasi, dari harga murah ke riset, inovasi, dan efisiensi. Mereka punya sistem pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, dan evaluasi rutin supaya subsidi nggak bocor ke kelompok yang salah sasaran. Tapi ada loh negara-negara yang mencoba cabut subsidi secara ekstrim. Gimana tuh maksudnya? Nah, Venezuela pernah melakukannya di akhir 1980-an. Alhasil, harga BBM naik drastis, rakyat marah, lalu jadi bikin kerusuhan Caracas. Setelahnya, pemerintah yang muncul justru balas besar-besaran dengan politik populis. Subsidi dikembalikan, tapi ekonomi malah makin rusak. Di Mesir, penghapusan subsidi dilakukan bertahap dengan bantuan IMF. Harga energi tetap naik, tapi pemerintah memperluas program bantuan tunai biar masyarakat nggak terlalu terlindas. Reformasi di sana berjalan lebih stabil karena adanya kompensasi yang jelas. Nigeria baru-baru ini juga mencoba hapus subsidi BBM. Hasilnya, harga bahan bakar melonjak 3 kali lipat, inflasi tinggi, dan protes di mana-mana. Jadi artinya apa, Bang Messi? Cabut subsidi tanpa strategi sosial itu kayak cabut oksigen dari masyarakat yang belum bisa bernafas sendiri. Reformasi hanya bisa berhasil kalau ada jaring pengaman, komunikasi publik yang jujur, dan arah baru yang jelas. Pada akhirnya, subsidi itu bisa baik dan bisa buruk sih. Subsidi bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa berubah jadi jebakan kalau strateginya tanpa arah. Selama puluhan tahun, subsidi udah jadi penopang hidup jutaan masyarakat Indonesia. Dari BBM dan listrik sampai beras dan pupuk. Subsidi hadir bukan cuma sebagai kebijakan ekonomi, tapi juga simbol kehadiran negara. Sebagai rakyat, kita juga berhak atas itu karena sumbernya juga dari pajak kita.
Nah, tantangan kita hari ini bukan sekedar gimana menyalurkan subsidi, tapi gimana negara mengelola biar tetap adil, nggak salah sasaran, efisien, dan mikir arah yang lebih sustainable. Negara maju udah ngasih bukti kalau subsidi nggak harus dihapus, tapi bisa di-manage ulang. Dari subsidi konsumsi ke subsidi produktif. Dari menjaga harga ke mendorong inovasi. Which means ketergantungan ke kemandirian. Jadi, kira-kira kita udah mampu belum untuk membangun sistem ekonomi yang gak cuma bergantung sama subsidi? Kuncinya ada di kebijakan yang tepat sasaran, transparan, dan berani reform. Stay curious. Thank you for watching Indonesia After the Fact.